Oke, selamat sore semuanya. Apa suara saya terdengar? Halo, Terdengar, Pak. terdengar ya? Oke. Oke, untuk tutorial hari ini kembali lagi dengan saya ya. Nah, untuk sore ini mungkin kita akan bahas soal-soal terkait aplikasi turunan, tapi baru di dua subbab saja. Oke, yaitu subbab 3.1 tentang eh, maksimum dan minimum, terus subbab 3.2 tentang kemonotonan dan kecekungan ya. Karena saya lihat materi kelasnya masih sampai di sana. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Halo, udah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, kita mulai dari nomor 2 ini ya. Oke, grafiknya sebentar. Saya ambil yang B saja deh. Oke, Oh. nomor 2. Jadi ceritanya di sini kita diberikan grafik fungsi ya, dengan daerah asal berupa interval tertutup. Artinya apa? Kalau daerah asalnya berupa interval tertutup dan fungsinya itu continue di interval tertutup tersebut, maka pasti akan ada nilai maksimum dan minimumnya ya. Udah dijelaskan harusnya di kelas ya. Teorema eksistensi maksimum dan minimum. Oke. Nah, di sini teman-teman yang pertama diminta untuk menentukan titik kritis. Oke, titik kritis dulu ya. Oke, titik kritis itu ada tiga apa aja? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, titik ujung ya. Titik ujung atau batas interval. Nah, kalau di fungsi yang B ini, kira-kira di mana titik ujungnya? Lihat saja di ujung kiri sama kanannya, itu X sama dengan berapa itu? Di sebelah kiri dan sebelah kanannya nih, X sama dengan -1 dan X sama dengan 3. Oke. Nah, lalu yang kedua apa? Selain titik ujung. Titik kritis apa lagi? Ada yang namanya titik stasioner ya. Oke, titik stasioner itu apa? Apa titik stasioner? Titik yang memenuhi apa? Turunannya sama dengan nol, Pak. Ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan titik stasioner yang ada di fungsi ini, yang kita lihat itu adalah gradien garis singgungnya ya. Karena turunan pertama itu kan ada hubungannya dengan gradien garis singgung. Oke. Nah, sehingga ketika kita mau mencari suatu X sehingga turunan pertamanya 0, yang harus kita lihat apa di sini? Atau yang harus kita cari apa?
kita harus mencari suatu X atau suatu titik gitu ya, sehingga garis singgungnya bagaimana? Garis singgungnya sejajar sumbu X ya, atau dia mendatar. Sejajar sumbu X atau mendatar ya. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi kan turunan pertama itu merupakan gradien garis singgung ya. Kalau gradien garis singgungnya nol, artinya garisnya merupakan garis yang mendatar, oke, atau horizontal ya. Kira-kira di mana kalau di grafik ini? Sepertinya ada dua ya titik stasionernya. Yang pertama di sini, oke, di X sama dengan nol ya. Di X sama dengan nol, kalau kita bikin garis singgung, dia garisnya merupakan garis yang mendatar. Oke, lalu yang kedua di X sama dengan 2. Oke, di sini titik stasionernya adalah X sama dengan nol dan X sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya titik singular. Oke, titik singular itu adalah titik yang bagaimana? Titik eh, sedemikian hingga turunan pertamanya itu tidak ada. Gitu ya. Nah, titik yang bagaimana yang membuat turunan pertamanya tidak ada? Biasanya gitu ya. Biasanya cari titik di mana grafik fungsinya, oke, yang pertama patah ya, bukan patah, putus. Oke, yang kedua eh, grafik fungsinya lancip ya, lancip. Oke. Nah, namun kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat di grafik fungsi ini nggak ada ya yang memenuhi kedua ini. Jadi dia nyambung terus karena fungsinya kontinu dan dia nggak ada yang lancip. Oke. Jadi di sini ya bisa kita simpulkan dia tidak punya titik singular. Sorry. Tidak punya titik singular ya. Oke. Nah, contoh titik singular itu seperti apa? Oke, saya mungkin contohkan pakai yang ini saja. Oke, contoh titik singular ya. Nah, misalkan kita punya grafik fungsi seperti ini, nah yang disebut lancip itu yang
ini ya, yang saya lingkarin, di X sama dengan 2 dan di X sama dengan 0. Oke. Kalau dilihat dia grafik fungsinya tidak apa ya, tidak halus begitu ya, tapi ada bagian yang lancip gitu. Oke. Yang ini lancip, ini juga ya. Nah, sehingga di sini di fungsi ini dia punya titik singular. Oke. Titik singularnya yaitu di X sama dengan 2 dan X sama dengan 0 ya. Oke, seperti itu. Oke, itu adalah contoh titik singular biar teman-teman tahu ya. Nah, sekarang kita sudah peroleh titik-titik kritisnya ya. Titik-titik kritis, yaitu apa saja? Nih ya, X sama dengan min 1, X sama dengan 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. X sama dengan min 1, X sama dengan 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Oke. Nah, eh, titik-titik kritis ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk menentukan nilai maksimum dari suatu fungsi. Jadi, eh, titik-titik kritis ini adalah titik yang kemungkinan bisa memberikan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Gitu ya. Oke. Nah, cara menentukan yang mana yang maksimum dan yang mana yang minimum gimana? Caranya, kita tinggal melihat nilai-nilai fungsi di titik kritis. Oke, saya coba copy lagi gambarnya. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan nilai-nilai fungsi di titik kritis ini. Mulai dari X sama dengan min 1 ya. Kalau X sama dengan min 1, maka nilai fungsinya di min 1 berapa? Oh, ini mungkin nggak ada angkanya ya. Saya ambil saja deh. Ini ya sekitar setengah gitu ya. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, kalau di X sama dengan 3, nilai fungsinya berapa? Harusnya kebaca ya kalau di X sama dengan 3 ya. Berapa itu? 1, Pak. Betul ya, 1 ya. Oke. Terus X sama dengan 0. Nilai F di 0 berapa? 0, Pak. 0. Oke. Terakhir, di X sama dengan 2, Min F2 1. berapa? Min 1. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, teman-teman tinggal ambil yang terbesar dan terkecil. Oke. Nah, berdasarkan informasi ini, nilai maksimumnya berapa berarti? Yang terbesar di antara keempat ini siapa? X sama dengan 3. Ya, yang ini ya, F3 ya, atau 1. Oke, yang ini maksimum. Minimumnya siapa? F2. Oke, ini minimum ya. Oke, berarti nanti kesimpulannya adalah nilai maksimum fungsi f adalah eh, F3 sama dengan 1 dan nilai minimum fungsi f adalah F2, yaitu min 1. Oke, hati-hati kalau yang ditanyakan nilai maksimum dan nilai minimum, teman-teman jawabnya nilai fungsinya ya.
jangan dijawab X-nya. Oke, kalau X-nya itu hanya titik maksimum dan titik minimum. Oke, kalau yang ditanyakan nilai, jawabnya adalah nilai fungsinya. Gitu ya, harus hati-hati. Oke, seperti itu ya untuk nomor 2. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjut. Sebentar. Fungsinya yang ini saja lah. Kita coba agak. Oke, tentukan semua titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut. Oke, dalam interval tertutup yang diberikan. Oke ya, ini serupa dengan yang tadi, tapi kalau yang tadi kita menentukan titik kritisnya menggunakan grafik fungsi, begitu juga dengan nilai maksimum dan minimumnya. Kalau yang ini, kita menggunakan ya formula fungsinya ya, karena tidak diberikan grafiknya di sini. Oke. Nah, pertama ya kita cari titik kritisnya dulu. Oke. Yang pertama adalah titik ujung atau titik batas ya. Oke, dilihat di sini. eh Titik ujungnya X sama dengan berapa ini? -1 dan 8. Sip. X sama dengan -1 dan X sama dengan 8. Oke ya, tinggal dilihat interval ininya saja. Oke, lanjut. Yang kedua adalah titik stasioner. Artinya titik yang memenuhi turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Atau di sini fungsinya apa nih? Fungsinya P ya, berarti ini P aksen sama dengan 0. Oke, berarti kita selesaikan persamaan P aksen X sama dengan 0. Oke, coba diturunkan. Fungsi P kalau diturunkan gimana? Aturan pangkat saja ya. Aturan pangkat saja. Turunan 2X, apa turunan 2X? 2, Pak. 2. Oke. Terus dikurang turunan 3X pangkat 2 per 3 apa? Aturan pangkat saja ya. Jadi 3 dikali 2 per 3, X pangkatnya dikurang 1. 2 per 3 min 1. Gitu ya. Terus luas kanannya kita sama dengan kan 0. Oke, kita sederhanakan. Ruas kirinya jadi 2 dikurang 2X pangkat berapa? 2 per 3 dikurang 1 itu adalah min 1 per 3. Oke, sama dengan 0. Oke ya. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini, gimana caranya? Kita bisa tuliskan min 2X pangkat min sepertiga, jadi 2X pangkat 1/3 ya. Oke. Oke. Hmm, Sebentar.
Lalu kita bisa samakan penyebutnya ya, seperti kita menggunakan pecahan. Yaitu di sini penyebutnya adalah X pangkat 1/3. Terus pembilangnya seperti kita menggunakan pecahan, jadinya yang ini 2x pangkat 1/3 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang ruas kiri dari persamaannya, oke, ruas kiri dari persamaan ini akan bernilai 0 kalau apa? Kalau si pembilangnya pembilangnya sama dengan 0, gitu ya. Karena kan nggak mungkin penyebutnya sama dengan 0, gitu. Kalau kalau penyebutnya 0, ya nanti akan ada pembagian dengan 0. Gitu ya. Kalau seperti ini ya, ini akan setara dengan pembilangnya, pembilangnya sama dengan 0. Gitu ya, teman-teman ya, konsepnya. Nah, kalau sudah begini gimana nih menyelesaikan persamaan ini? Min 2-nya boleh kan saya pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya 2x pangkat 1/3 sama dengan 2. Oke, lalu kita bisa coret 2-nya ya. Oke, bagi kedua ruas dengan 2, kita peroleh x pangkat 1/3 sama dengan 1. Oke, x pangkat 1/3 sama dengan 1. Terus untuk menyelesaikan ini gimana? Tinggal kita apakan? Pangkatkan 3 ya. Oke, pangkatkan 3 saja. Oh, kurang jelas. Oke, berarti kita peroleh x-nya sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Oke, kita peroleh satu titik stasioner, yaitu x sama dengan 1. Oke, lalu yang ketiga apa? Selain stasioner, yang ketiga adalah titik singular. Titik singular itu adalah titik di mana f aksennya tidak ada atau tidak terdefinisi. Atau p aksen ya. P aksen tidak ada. Oke, nah di sini tadi kan kita peroleh P aksennya kan bentuknya seperti ini ya. Atau saya pakai yang bawah saja. P aksen itu sama dengan 2 min 2 per X pangkat 1/3. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang coba teman-teman pikirkan apakah ada suatu nilai X sehingga P aksennya tidak ada. Atau ada nggak suatu nilai X sehingga kita nggak bisa menghitung nilai P aksen 0, Pak. saat 0 ya. Kenapa? Karena ketika 0 nanti akan ada pembagian dengan 0 di sini. Oke. Dan fungsi P aksen tidak terdefinisi di X sama dengan 0 ya. Akibatnya titik singular dari fungsi P adalah X sama dengan 0. Oke, seperti itu. Ternyata ini punya ya titik singular yaitu X sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita rangkum ya titik-titik kritisnya. Apa saja tadi? Mungkin di sini saja ya.
kritis. Ada 4 ya. X sama dengan min 1, X sama dengan 8, X sama dengan 1, dan X sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita hitung, hitung saja nilai fungsi di titik kritis. Oke, jadi hitung nilai fungsi di titik kritis. Oke, mulai dari X sama dengan min 1 coba. Kita hitung P min 1, berarti berapa ini? 2 kali min 1 min 3 kali min 1 pangkat 2/3. Oke, berapa ini? 2 kali min 1, itu min 2, min 3. Nah, min 1 pangkat 2/3 berapa, teman-teman? Oke, ini mungkin harus pelan-pelan ya. Ini kan sama saja dengan min 1 pangkat 1/3, terus dikuadratkan ya. Oke. Pangkat 1/3 itu artinya apa? Akar pangkat 3 dari min 1. Oke. Akar pangkat 3 dari min 1 ada nggak? Ada nggak akar pangkat 3 dari min 1? Gak ada, Pak. Yakin nggak ada? Bilangan Karena berapa nanti kalau dipangkatkan 3 sama dengan min 1? Ada nggak? Bukan definisi akar pangkat. Ya, oke. Sini aja ya. Kalau kita mau mencari akar pangkat 3 dari kotak, gitu ya. Ini kan artinya apa? Artinya kita cari suatu bilangan sehingga apa? Sehingga, oke, ini misalkan X gitu ya. Cari suatu bilangan X sehingga kalau dipangkatkan 3, itu hasilnya adalah si kotak ini. Gitu. Serupa dengan yang ini ya. Kalau min 1 gimana? Akar pangkat 3 dari min 1 sama dengan X, artinya kita mencari X sehingga kalau dipangkatkan 3 hasilnya min 1. Ada nggak? Min 1 ya. Min 1. Oke, ya jawabannya X sama dengan min 1. Kenapa? Karena min 1 dipangkatkan 3 hasilnya min 1. Oke, berarti oke nih ya. Oke, berarti ini jadi min 2, min 3 dikali min 1 kuadrat. Oke, hasilnya apa? Min 2, min 3, min 1 kuadrat itu 1 ya. Oke, bilangan apapun dikuadratkan hasilnya nggak akan negatif ya, jadi 0 atau positif. Tuh. Sehingga kita peroleh min 2, min 3 sama, sama dengan min 5. Oke, jadi P min 1 sama dengan min 5. Nah, selanjutnya kita hitung P di 8 misalkan. Berarti substitusikan saja 2 dikali 8 dikurang
3 kali 8 pangkat 2 per 3. Oke. Oke, 2 kali 8 itu 16 dikurang 3 kali 8 pangkat 2 per 3 berapa? Berapa teman-teman? 8 pangkat 2 per 3. Ini mungkin agak kurang ke bawah ya. 8 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3 ya. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan jadi, oke, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3 itu setara dengan 2 pangkat 2 ya. Oke, kalau pangkat dipangkatkan lagi ya pangkatnya tinggal dikali. Seperti itu. Oke, di bab 0 harusnya sudah ya. Sehingga kita peroleh 16 min 3 kali 2 kuadrat itu 3 kali 4, 12 ya. Oke, 16 min 12 jadinya 4. Oke, oke, itu P8. Selanjutnya kita hitung P di min 1. Sorry, P di 1 ya. P di 1 berarti tinggal ganti saja X-nya dengan 1. Sehingga kita peroleh 2 kali 1 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 per 3. Oke, sehingga kita peroleh 2 kali 1 itu 2, min 3 kali 1 pangkat 2 per 3, 1 dipangkatkan berapapun itu 1 ya. Oke, sehingga hasil akhirnya 2 dikurang 3, itu min 1. Oke, terakhir kita hitung nilai fungsi di titik singularnya ya, di 0. Oke, kita peroleh di sini 2 kali 0 dikurang 3 dikali 0 pangkat 2 per 3. Oke, 2 kali 0 itu 0, dikurang 3 kali 0 pangkat 2 per 3, jadinya 3 kali 0, itu 0 juga ya, jadi hasil akhirnya 0. Oke, sekarang coba teman-teman lihat di sini. Oke, dibandingkan saja ya nilai fungsinya, yang mana yang terbesar dan yang mana yang terkecil. Oke, yang mana teman-teman? Yang terbesar yang mana yang terbesar? Yang terbesar siapa? P berapa yang terbesar di sini? P8, Pak. P8 ya, karena P8-nya sama dengan 4. Oke, yang ini yang terbesar. Kalau yang terkecil, P-1. P-1 ya, karena dia hasilnya min 5. Oke, sehingga kita bisa simpulkan, jadi nilai maksimum Px adalah P berapa tadi? P8 ya. P8 sama dengan 4 dan nilai minimum dari fungsi P itu adalah eh, P-1, betul. Hasilnya min 5 tadi ya. Oke, seperti ini. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang ke monotonan ya. Oke, fungsinya yang mana ya? Ini jadi. Oke, nah sekarang kita akan coba menentukan interval kemonotonan dari suatu fungsi ya di daerah asalnya. Oke, nah kalau kita bicara kemonotonan, itu hubungannya adalah dengan turunan pertama. Oke, jadi saya review dulu suatu fungsi eh, f gitu ya, monoton naik di interval i jika apa? Turunan pertamanya gimana? Turunan pertamanya positif gitu ya, dan ini misalkan I1 saja ya. F monoton turun di interval misalkan I2 jika turunan pertamanya negatif. Oke. Nah, sehingga nanti kemonotonan suatu fungsi itu bisa dilihat dari tanda turunan pertama ya. Oke. Jadi kita bisa melihat kalau kita bicara kemonotonan, oke, yang dilihat itu adalah tanda turunan pertamanya. Oke. Nah, sebenarnya langkah step by step-nya ya kita menyelesaikan pertidaksamaan ya, teman-teman ya, untuk menentukan kemonotonan ini. Gitu. Secara proseduralnya ya kita selesaikan, berarti ada dua ya, G aksen X lebih besar dari nol untuk interval monoton naik, dan pertidaksamaan G aksen X kurang dari nol untuk
Interval monoton turun. Tapi agar lebih ini ya, singkat mungkin kita bisa lihat tanda dari turunan pertamanya. Oke. Nah, sekarang kita coba turunkan dulu deh si G-nya. Oke, cara menurunkan fungsi G gimana? Kita bisa pakai apa di situ? Kita bisa pakai aturan pembagian ya, karena ini bentuknya bentuk fungsi rasional. Oke, jadi teman-teman bisa memisalkan pembilangnya sebagai U dan penyebutnya sebagai V. Dan turunan dari U dibagi V itu adalah turunan U dikali V dikurang U dikali turunan V dibagi V kuadrat ya. Oke, sehingga teman-teman bisa aplikasikan aturan ini ke turunan dari fungsi G. Oke, turunan dari U apa? Turunan dari T-1 terhadap T, Satu, Pak. 1. Oke, dikali V, V-nya itu adalah T kuadrat, dikurang U, U-nya itu adalah T-1, dikalikan V aksen, turunan dari V itu adalah 2T. Ya, dibagi dengan T kuadrat dipangkatkan 2. Oke, sekarang kita coba sederhanakan ya bentuknya. 1 dikali T kuadrat itu adalah T kuadrat dikurang apa nih? T dikali 2T itu sebentar ini, nah gini aja deh. 2T kuadrat, oke ini biar gak bingung dikurung lagi saja ya. Oke, 2T dikali T itu 2T kuadrat, dikurang 1 dikali 2T itu 2T ya. Nah, seperti ini. T kuadrat dikuadratkan lagi jadi T pangkat 4. Oke, sekarang kita coba sederhanakan. Ini jadi T kuadrat min 2T kuadrat plus 2T per T pangkat 4. Oke, jadinya apa nih? Di pembilangnya masih bisa disederhanakan ya, karena ada suku yang sama yaitu T kuadrat. T kuadrat dan minus 2T kuadrat bisa dikurangkan jadinya min T kuadrat. Oke, dan fungsi ini kan domainnya di seluruh bilangan real kecuali 0 ya, sehingga rumus fungsinya bisa disederhanakan. Oke, jadi untuk T tidak sama dengan 0, kita bisa sederhanakan ya. Ini akan sama dengan, oke atas dan bawah dibagi T ya, yang atas jadi minus T, ditambah 2, bawahnya jadi T pangkat 3. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah rumus dari G aksen. Nah, untuk menentukan interval kemonotonan, ya kita selesaikan ketidaksamaan ya. Yang pertama, monoton naik dulu ya. Oke, berarti pertidaksamaannya adalah G aksen X lebih besar dari 0. Jadi yang perlu kita selesaikan itu adalah pertidaksamaan minus T tambah 2 per T pangkat 3 lebih besar dari 0. Oke,
Oke. Nah, sekarang teman-teman cari pembuat nol ya. Pembuat nol dari pembilang dan penyebutnya. Pembuat nolnya berapa tuh? 2 dan 0, Pak. Sip. T sama dengan 2 dan T sama dengan nol ya. Oke. Terus kita bisa gambar garis bilangan di sini ya. Lalu di sebelah kanan tandain nol, sebelah kiri. Sorry, di sebelah kirinya tandain nol, di sebelah kanan tandain 2. Lalu teman-teman lakukan uji titik ya. Oke. Ini misalkan ada 3 daerah. Oke. Kalau daerah satu sebelah kiri nol, kira-kira tandanya apa? Negatif, Pak. Negatif. Oke, kita coba saja ya. Kalau yang satu, eh, misalkan kita ambil sampel, ini -1 ya. Oke, berarti kita substitusikan -1 ditambah 2 per -1 pangkat 3. Oke. Yang atas tandanya positif ya, yang bawah negatif. Jadi benar ya, negatif. Oke. Nah, yang kedua kemungkinannya apa? Kemungkinan dia positif ya, karena selang-seling, tapi hati-hati itu nggak selalu seperti itu. Oke. Eh, Sampelnya bisa di T sama dengan 1. Oke, terus kita hitung, kalau T-nya disubstitusikan 1, jadinya -1 ditambah 2 per 1 pangkat 3. Oke, yang atas tandanya positif, yang bawah juga positif ya. Berarti ini positif. Nah, daerah 3 gimana? Misalkan T Negatif, Pak. sama dengan 3 ya. Jadinya -3 tambah 2 per 3 pangkat 3. Tandanya, nah tandanya yang atas negatif, yang bawah positif. Negatif dibagi positif, negatif ya. Oke, Oke, berarti solusi dari pertidaksamaannya yang daerah nomor berapa? Yang diminta yang positif atau yang negatif? Ini, Positif, Pak. positif ya. Berarti daerah nomor 2. Oke. Nah, batas-batasnya itu nggak masuk ya, karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Gitu ya, berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya, dalam notasi interval atau notasi selang gimana nih? Kurung biasa 0,2 kurung biasa. Ya, kurung biasa 0,2. Oke ya. Jadi nanti fungsi G akan monoton naik di interval 0 sampai 2. Oke. Nah, sekarang kita cari interval kemonotonan yang turun ya. Berarti pertidaksamaannya kalau monoton turun itu G aksen T ya ini ya, sorry bukan X, kurang dari 0. Hmm. Oke, langsung saja. Apa tadi? Minus T tambah 2 per T pangkat. Oke. Garis bilangannya saya pakai yang serupa saja ya. Oke. Di satu dia negatif, di dua positif, di tiga negatif. Oke. Nah, kalau pertidaksamanya seperti ini, solusinya yang mana? Daerah nomor berapa? 1 dan 3.
1 dan 3 ya, karena tandanya negatif. Berarti solusinya yang ini 1 dan 3 ya. Oke. Oke, berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini apa? Dalam notasi interval Kurung biasa, negatif tak hingga, biasa, koma nol, ya negatif tak hingga koma nol kurung biasa, gabungkan dengan, gabungan 2, tak hingga. ya betul. Oke. Oke, berarti nanti fungsi D-nya monoton turun di interval yang ini. Oke. Oke, kita sudah selesaikan pertidaksamaannya. Jangan lupa yang terakhir harus disimpulkan ya, teman-teman ya. Harus ditulis kesimpulannya. Di kesimpulannya apa? Kesimpulannya fungsi GT gitu ya, monoton naik di interval. Nah, gini aja ya nulisnya ya. Di interval yang ini tadi ya, yang naik 0 sampai 2. Oke. Dan monoton turun di interval yang bawah. Minta hingga koma nol gabungkan dengan 2,3. Oke, kurang lebih seperti itu ya kesimpulannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau koreksi, mungkin saya ada yang salah. Oke, udah jelas ya. Kalau gitu kita lanjut. Sekarang kecekungan. Hmm, oke. Fungsinya yang mana ya? Hmm, coba yang ini deh.
Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan interval kecekungan, lalu tentukan titik beloknya kalau ada ya. Oke, jadi saya tulis dulu teorema kecekungan ya. Di fungsi f cekung ke atas di interval I1 jika, nah kalau kecekungan itu hubungannya dengan turunan kedua ya. Oke, turunan keduanya bagaimana? Turunan keduanya positif ya, kalau cekung ke atas, dan fungsi f cekung ke bawah di interval I2 jika turunan keduanya negatif. Oke, untuk setiap titik di I2 ya. Oke, kalau yang tadi sama ya untuk setiap titik di interval I1. Oke. Nah, sehingga kalau kita bicara kecekungan, yang dilihat apa? Kalau kecekungan, lihat tanda dari turunan kedua ya. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan interval kecekungan, kita harus selesaikan pertidaksamaan ya. Oke, berarti kalau cekung ke atas, pertidaksamaan yang diselesaikan adalah G double aksen lebih besar dari 0 ini untuk cekung atas, dan satu lagi G double aksen X kurang dari 0 untuk interval kecekungan bawah ya. Oke, sekarang kita coba cari turunannya dulu. Kalau Gx sama dengan seperti ini, 9x pangkat 4 per 3 dikurang 2x kuadrat tambah 1, maka turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya apa, teman-teman? 12x 1/3 pangkat 1/3. Oke. Mungkin pelan-pelan saja ya, karena pecahan, jadinya 9 dikali 4 per 3, x pangkat 4 per 3 min 1, dikurang 4x ya. Ini turunan pertamanya. Oke, kalau disederhanakan jadinya, betul tadi ya, ini 3, 3 kali 4, 12, x pangkat berapa? Sepertiga, dikurang 4x. Oke, itu G aksen. Kalau G double aksen, turunan keduanya, 4x. aturan pangkat juga ya. 12 dikali sepertiga, Iya. ya, x pangkat sepertiga kurang 1 ya, dikurang 4. Oke, jadinya 4x pangkat berapa nih? Min 2 per 3, 2/3. min 4. Oke, sekarang kita coba selesaikan pertidaksamaannya ya. Oke, yang pertama untuk cekung atas dulu. Ini aja deh. Cekung atas, berarti pertidaksamanya adalah G double aksen X lebih besar dari 0, artinya apa?
double aksen X-nya bisa diganti dengan 4X pangkat min 2/3 min 4 ya, lebih besar dari 0. Oke, lalu gimana nih? Bisa kita bagi kedua ruas dengan 4 ya, sehingga kita peroleh X pangkat min 2/3 min 1 lebih besar dari 0. Oke, nah ini mungkin dijadikan bentuk pecahan ya. Jadinya 1/X pangkat 2/3 min 1 lebih besar dari 0. Kita samakan penyebut ya, yaitu X pangkat 2/3. Ini 1 min X pangkat 2/3. Oke. Oke, sekarang pembuat nolnya kira-kira berapa nih? Pembuat nol yang bawah, yang penyebut jelas X sama dengan 0 ya. Kalau pembilangnya X sama dengan berapa? Yang bikin dia 0. Kalau X sama dengan 1, X sama dengan 1, coba saja 1 min 1 pangkat 2/3 itu 0 nggak? Apakah dia sama dengan 0? Benar ya, sama dengan 0 ya. Oke, berarti X sama dengan 1 dia pembuat 0. Oke, terus ada lagi nggak? Nah, ini saya mungkin nebak-nebak saja ya, karena kan agak sulit untuk solve persamaannya. Jadi mungkin saya tebak, kalau misalkan X sama dengan min 1 gimana? Saya hitung 1 min min 1 pangkat 2/3 hasilnya berapa? 0 nggak ini? Ini kan jadi 1 min berapa tadi? Akar pangkat 3 dari min 1 dipangkatkan 2 kan? Akar pangkat 3 dari min 1 itu tadi gimana? Min 1 ya. Oke. 1 dikurang min 1 kuadrat, min 1 kuadrat itu 1 ya. Berarti hasilnya adalah 0. Berarti min 1 juga pembuat 0 ya. Oke, berarti ada 3 pembuat 0 di sini ya. Ada 3 pembuat 0. Oke, kita gambar garis bilangannya. Ini ada min 1, 0, 1. Agak sulit nih kayaknya. Oke, gimana ya cara biar gampangnya? Oke,
Kalau di daerah satu, di sebelah kiri min satu, kira-kira berapa yang bisa dihitung pangkat 2/3-nya yang gampang gitu? Mungkin min 8 ya. Kalau X sama dengan min 8, berarti gimana? Satu min min 8 pangkat 2/3 dibagi min 8 pangkat 2/3 ini gimana nih? Positif atau negatif nih kira-kira? Kalau min 8 dipangkatkan 2/3 itu jadi 4 ya teman-teman ya. Jadinya satu min Negatif, 4 Pak. per 4 ya, negatif ya. Oke. Ini negatif, ini positif, tandanya negatif. Oke. Nah, yang sulit itu di 2 sama 3 ya. Hmm, coba 2 kalau misalkan X sama dengan setengah, sorry, min setengah, kita harus menghitung satu min setengah pangkat 2/3 per min setengah pangkat 2/3. Mana nih? Nah, ini mungkin agak perkiraan aja ya, pakai perkiraan. Oke, min setengah. Ini kan berarti sama saja dengan akar pangkat 3 dari min setengah yang dikuadratkan. Gitu ya. Oke, ini serupa juga akar pangkat 3 dari min setengah yang dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang coba lihat di sini. Ini, oke ya, suku yang ini, akar pangkat 3 dari min setengah dikuadratkan, ini dia hasilnya pasti positif ya, karena dia bilangan kuadrat. Oke, karena di luarnya kan dikuadratkan ya. Nah, begitu juga dengan yang ini positif juga. Oke, nah tapi di sini eh, positifnya seberapa gitu ya, seberapa besar dia. Nah, positifnya dia pasti kurang dari satu. Kenapa? Karena akar pangkat 3 dari min setengah itu pasti kurang dari satu. Oke, sehingga kalau dikuadratkan dia akan menjadi lebih kecil lagi. Oke ya, berarti ini kurang dari satu. Kurang dari satu. Dari, oh gini aja deh. Kurang dari satu gitu ya. Oke, si yang di lingkaran merah ini kurang dari satu. Sehingga kalau saya punya satu dikurang sesuatu yang kurang dari satu, hasilnya positif atau negatif. Negatif. Satu dikurang sesuatu yang kurang dari satu. Positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau satu dikurang setengah, Setengah. dia positif ya. Satu dikurang seperempat, dia juga positif ya. Jadi kecenderungannya ini adalah positif yang atas. Oke, yang bawah tadi positif ya. Oke, berarti ini positif.
Nah, nanti hal yang sama teman-teman dapatkan ketika menguji yang daerah 3 ya. Ketika X sama dengan setengah, maka akan serupa ya dia ya. 1 min setengah pangkat 2 per 3 per setengah pangkat 2 per 3. Oke, ini nanti tandanya akan positif semua ya. Mungkin lebih obvious atau lebih jelas yang daerah 3 ya. Karena setengah, setengah itu kan jelas dia kurang dari 1. Kalau dipangkatkan 2 per 3, dia akan lebih kecil lagi. Gitu ya. Oke. Hmm, oke. Berarti ini juga positif. Nah, nomor 4 gimana? Oke, ambil yang besar saja ya, 8. Oke, berarti serupa dengan yang atas. 1 min 8 pangkat 2 per 3 per 8 pangkat 2 per 3. Hasilnya adalah sama ya, seperti yang atas ya. 1 min 4 per 4. Oke, yang atas negatif, yang bawah positif. Oke, oke. Berarti nomor 4, tandanya adalah negatif ya. Oke. Oke, kita sudah peroleh tandanya. Sekarang solusi dari pertidaksamaannya yang mana, teman-teman? Solusi dari pertidaksamaan ini yang mana? Yang positif Yang positif ya. Yang nomor 2 dan 3. dan 3. Betul ya. Oke, oke, berarti himpunan penyelesaiannya yang nomor 2 itu min 1 sampai 0 ya. Kurung biasa min 1 sampai 0 digabung dengan 0 sampai 1. Oke, jadi nanti fungsi apa tadi? Fungsi G itu akan cekung ke atas di interval ini ya. Nah, sekarang cekung bawah, berarti pertidaksamaan yang harus diselesaikan, G double aksen X kurang dari 0. Oke, fungsinya apa tadi ya? Hmm, oke, nanti ini bisa ditulis sendiri ya. Atau saya tulis saja deh. G double aksen tadi bentuknya 4X pangkat min 2 per 3 min 4 ya. Oke. Ya, nanti bisa disederhanakan seperti yang atas ya. Sehingga nanti dapat garis bilangan yang seperti ini ya. Mungkin saya copy saja biar cepat ya. Nih. Oke, garis bilangannya itu sama. Yang beda adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini.
Oke. Nah, karena tandanya negatif, berarti solusinya atau himpunan penyelesaiannya yang mana? Ini merah-merahnya harusnya dihapus ya. Yang 1 dan 4. 1 Eh, dan 4. Oke. iya. Oke, yang 1 dan 4 ya. Yang 1 dan yang 4. Oke, berarti himpunan penyelesaian yang ini adalah yang 1 itu adalah interval dari min tak hingga sampai min 1 gabung yang keempat dari 1 sampai tak hingga ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, terakhir jangan lupa disimpulkan ya. Jangan lupa disimpulkan. Simpulannya apa? Berarti fungsi G cekung ke atas pada interval cekung ke atas yang pertama tadi ya. Nih, min 1 sampai 0 gabung 0 sampai 1. Min 1 sampai 0 gabung 0 sampai 1 dan fungsi Gx cekung ke bawah, oke, pada interval yang kedua. Min tak hingga sampai min 1 gabung dengan 1 sampai tak hingga. Oke, seperti ini ya. Oke, lumayan panjang. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau belum ada mungkin satu soal lagi saja ya teman-teman ya. Yang ini saja deh. Oh iya, tadi ada yang belum ya. Ada yang belum terjawab, yaitu titik belok. Sorry. Oke, titik beloknya belum ya. Nah, titik belok itu sebenarnya adalah titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Itu ya. Nah, sekarang kita gambarkan lagi garis bilangan yang serupa dengan yang tadi ya. Ini min 1, 0, 1. Nah, sekarang kan kita tahu, udah tahu ya, interval kecekungannya. Ini kecekungan dari fungsi G ya. Nah, di sebelah kiri min 1, dia cekung atas ya. Saya tuliskan CA, cekung atas. Oke. Terus di antara min 1 sampai 0,
Sorry, salah ya. Sorry, sorry. Di sebelah kiri min 1 harusnya apa? Harusnya cekung bawah ya. Bener nggak? Ya kan? Cekung bawah. Oke, di antara min 1 sampai 0, dia cekung atas. Terus di antara 0 dan 1, dia apa? Dia cekung atas. Terus di sebelah kanan 1, dia cekung bawah. Oke ya. Nah, sekarang dari informasi mengenai kecekungan ini, kita bisa tentukan titik beloknya, yaitu titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Artinya, teman-teman coba lihat titik. Titik mana yang kecekungan sebelah kiri dan sebelah kanan titik tersebut berbeda. Titik mana? X sama dengan berapa? X sama dengan min 1 sama X sama dengan 1. Oke, di sini ya. Saya pakai warna biru. Di X sama dengan min 1, coba lihat. Di sebelah kiri X sama dengan min 1, dia cekung bawah. Oke, pakai ini aja ya. Di sebelah kiri X sama dengan min 1, dia cekung bawah. Di sebelah kanan, X sama dengan min 1, dia cekung atas. Artinya kecekungannya berbeda ya. Kecekungannya berbeda. Sehingga X sama dengan min 1 merupakan titik belok. Oke. Nah, sekarang gimana dengan X sama dengan 0? Beda nggak kecekungannya di sebelah kiri dan kanannya? Beda nggak? Sebelah kiri dia cekung atas, sebelah kanan ternyata cekung atas juga. Artinya sama ya. Kalau sama berarti dia bukan bukan titik belok. Gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir ini, X sama dengan 1. Di sebelah kiri cekung atas, sebelah kanan cekung bawah, artinya beda. Berarti X sama dengan 1 merupakan titik belok. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kecekungan tentang titik belok. Aman ya. Oke, kalau aman kita ke soal terakhir saja. Yang ini ya. Oke, misalkan kita diberikan fungsi f dan grafik dari turunan pertamanya ya. Hati-hati ini grafik dari turunan pertama atau f aksen. Oke. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan interval kemonotonan dan interval kecekungannya. Oke, kita coba. Yang pertama, ini terlalu besar kayaknya. Oke, yang pertama, interval kemonotonan. Tadi kalau
Kemonotonan. Kalau kemonotonan yang dilihat apa? Tanda apa? Yang dilihat adalah tanda dari turunan pertama ya. Oke. Kalau F aksennya positif, artinya apa? F monoton naik. Oke. Oh, sorry, ini lebih besar dari nol ya. Kalau F aksennya negatif, artinya apa? F-nya monoton turun. Oke, gitu ya. Nah, sekarang coba lihat grafik fungsi ini. Kira-kira di mana eh, interval ketika F aksennya positif? Di mana? Di sebelum min 1, Di sebelah sebelah kiri min 1. kiri min 1. Oke, terus di mana lagi? Di 0 sampai 2, 0 sampai 2. Oke, sip. Terus sama di ada lagi? sebelah kanan Sebelah 2. kanan 2 ya. Oke. Oke, mungkin saya tulis gini aja ya. Berdasarkan grafik F aksen positif di interval mana aja? Yang tadi sebelah kiri min 1 artinya di minta hingga sampai min 1. Terus di mana lagi? Di antara 0 dan 2 ya. Oke. Terus di sebelah kanan 2. Oke, seperti ini. Ya, artinya nanti dia monoton naik di interval ini gitu ya. Artinya F monoton naik di interval yang tadi. Minta hingga sampai 1, gabung 0 sampai 2, gabung 2 sampai 2 sampai tak hingga, sorry, kok minta hingga. 2 sampai tak hingga ya. Oke, lalu di mana nilai F aksennya negatif? Di mana ini? Dia negatif di interval ini ya, di antara min 1 sampai 0. Oke ya, karena grafik fungsinya di bawah sumbu X nih. Dia di bawah sumbu X. Oke, berarti dia negatif di interval min 1 sampai 0. Artinya, artinya F monoton turun di interval min 1 sampai 0. Oke, oke, seperti itu ya. Itu untuk interval kemonotonan, sekarang interval kecekungan. Kalau kecekungan yang dilihat apa? Tanda dari Turunan keduanya.
turunan kedua ya. Oke. Oke. Kalau turunan keduanya positif, artinya apa? F cekung atas ya. Oke. Kalau turunan keduanya negatif, artinya apa? F-nya cekung bawah. Oke. Nah, sekarang kita coba mencari hubungan antara turunan pertama dan turunan kedua. Itu ya. Kenapa? Karena di sini yang diberikan kan grafiknya grafik turunan pertama. Oke, ini hubungannya ya. Hubungan turunan kedua dengan turunan pertama. Oke. Jadi turunan kedua itu positif jika turunan pertamanya monoton naik. Gitu ya. Itu hubungan turunan kedua dengan turunan pertama. Oke. Dan turunan kedua negatif ketika atau jika ya eh, F aksennya monoton turun. Oke, ini mungkin ketika saja, jangan jika. Oke, nah sekarang coba dilihat pada grafik ini kapan dia monoton naik dan kapan dia monoton turun. Si F aksennya ya. Kapan F aksennya monoton naik? Berdasarkan Di grafik, di -3/5 sampai 1. -3/5 sampai 4/5. oke, sip. Dia naik di sini ya. Ketika X-nya -3/5 sampai X-nya 1. Oke, ingat yang dilihat itu X-nya ya sebenarnya ya. Oke, nih. Oke, ketika X-nya -3/5 sampai X-nya 1. Maaf Pak, Oke, tapi itu terus naik lagi. di Kenapa? di di titiknya tulisannya ada 4/5 Di mana? di empat Oh, per lima oh koma sorry, sorry. Iya, satu ya. Ya, ini harusnya di, ya 4/5 ya. 4/5. Oke, berarti dia naiknya dari X sama dengan -3/5 sampai X sama dengan 4/5. Sorry, ini ternyata nggak pas di 1 ya, tapi 4/5. Oke, terus di mana lagi dia naik? Di sini ya. di 2. Iya. Ya, di sebelah kanan X sama dengan 2. Oke, saya pindah ke sini saja. F aksen, monoton naik di interval -3/5 sampai 4/5 dan 2 sampai tak hingga. Oke, artinya, artinya apa? Artinya turunan keduanya
itu positif di interval ini juga gitu. Oke ya. Tadi kan gitu ya. F aksen monoton naik ketika F double aksen positif ketika F aksennya monoton naik. Itu ya. Berarti akibatnya seperti ini. Nah, akibatnya lagi apa? Akibatnya lagi F cekung ke atas di mana? Di interval ini juga ya. Min 3/5 sampai 4/5 gabung 2 sampai tak hingga. Oke. Nah, sekarang F aksen monoton turun di mana? Di sebelah kiri ya. Ini ya. Dari min tak hingga sampai berapa ini? Dia turun. Min tak hingga sampai min 3 3 per per 5. 5. Oke. Minta hingga sampai min 3/5 dan mana lagi dia turun? 4/5 sampai 2. Oke, 4/5 sampai 2 betul. Ya, 4/5 sampai 2 dia turun. Eh, turun ya. Oke, akibatnya kalau F aksennya monoton turun, akibatnya F double aksennya negatif. Negatif di interval yang sama. Minta hingga sampai min 3/5 gabung 4/5 sampai 2. Oke, akibatnya lagi apa? Akibatnya F cekung cekung ke bawah di interval yang sama. Min tak hingga sampai min 3/5 gabungkan dengan 4/5 sampai 2. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau dirangkumkan ya, saya kopikan ke bawah biar lebih jelas. Kok salah satu kopi sini aja. Ini mungkin saya bikin garis putus-putus ya. Nah, di sebelah kiri ini, gitu ya, di sebelah kiri ini, nilai dari, kemonotonan dari F aksen, dia gimana? Di sebelah kiri ini F aksennya, Negatif. Eh, F aksennya. F aksennya F aksennya turun ya, bener nggak? Ya, oh ya. F aksennya. F aksennya kan turun nih. Oke.
di sebelah kiri berapa? Min 3/5, dia F aksennya turun. Oke? Di antara minus 3/5 sampai 4/5, F aksennya, apa ini? Naik ya? Naik. F aksen naik. Oke? Terus, di antara 4/5 sampai 2, di antara X sama dengan 4/5 sampai X sama dengan 2, dia F aksennya turun. Oke, lalu terakhir di sebelah kanan 2, F aksennya naik. Nah, kemonotonan F aksen itu ada hubungannya dengan nilai F double aksen atau turunan 2. Oke, jadi di sini kalau F aksennya turun, akibatnya F double aksen negatif. Oke, kalau F aksennya naik, akibatnya F double aksen positif. Yang ini akibatnya F double aksen negatif. Terakhir akibatnya kalau F aksen naik, F double aksennya positif. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan teorema kecekungan, kalau F double aksennya negatif, artinya F cekung ke mana? Kalau F double aksen negatif, F-nya cekung ke bawah ya. Mungkin nggak usah. Cekung bawah. CB gitu aja ya. Kalau F double aksen positif, akibatnya dia cekung atas. Oke. Kalau F double aksennya negatif, akibatnya cekung bawah. Kalau F double aksen positif, akibatnya cekung atas. Kayak gitu ya, ilustrasinya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin sekian untuk tutorialnya. Tapi tunggu dulu, saya mau share link presensi ya. Bentar.